Benahi hati dari dendam kesumat, iri dan dengki. Hilangkan rasa bangga terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain. Jangan meremehkan, merendahkan, melecehkan orang pendiam. Mereka diam bukan karena tak mampu melawan, hanya saja menghargai Anda sekalian. Namun ketika orang diam marah, Anda bisa buktikan seperti apa akhirnya. Sahabatku yang Allah muliakan, inilah pelajaran yang sebenarnya untuk ma'rifat mengenal Allah dan menghilangkan keduniawian, serta mempelajari ilmunya dengan meniadakan atau menghilangkan diri tubuh pada tingkah laku kita. Maka tidak boleh lagi disebut Allah dan tidak termasuk lagi pada huruf H dalam pelajaran mematikan diri, seperti zat, sifat, asma dan af'al yang ada pada kita. Jika kita sudah tidak ada memfanakan diri, inilah yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah. Maka bertemulah kita gaib di alam gaib, wujud di dalam wujud, zat di dalam zat, sifat di dalam sifat, asma di dalam asma, af'al di dalam af'al, sir di dalam sir, rahasia di dalam rahasia, dan rasa di dalam rasa yang menerima zauq atau widdan. Al-qalbu kamassalil mura wa nazra fihi rabbahu. Hati manusia itu diumpamakan cermin. Apabila dilihatnya cerminnya, maka kelihatanlah Tuhannya yang rahasia. Karena rupa kita yang berada di dalam batin inilah yang diakui oleh Allah, sebab rupa dari rahasianya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-insan sirri wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, dan rahasiaku itu adalah tidak lain daripada zatku yang wajibal wujud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-qalbi hayati sirri ana illa ana. Di dalam misal itu hati, di dalam sirku adalah aku, rahasia segala insan yang ada di dalam batin. Demikianlah yang sebenarnya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Man arafallah fahuwa Allah. Dengan sesungguhnya siapa yang mengenal Allah, maka ia bernama Allah dan Muhammad. Karena hayat itu adalah hidup dengan sendirinya yang berasal dari hayyun. Sedangkan manikam itu artinya ketuhanan. Itulah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dizahirkan kepada Muhammad dan Adam serta insan dari kenyataan kelakuan yang disertai dengan sifat hayat, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Maka tajalilah zat Muhammad dan Adam serta insan dan diri yang dijadikan dari 4 macam, yaitu mada, madi, mani, manikam. Artinya ketuhanan yang disertai dengan sifat yang disebut di atas. Pada kenyataan sesuatu faedah kelakuan atau martabat. Man alifu khalaq naru wa huwa ruhul insan. Hilangkan huruf alif, jadikan nama atau asma manusia. Fanakan dirimu di dalam zat Allah. Lam awal khalifatuhi wa huwa afsal insan. Hilangkan huruf lam awal, jadikan napas manusia. Fanakan sifatmu di dalam sifat Allah. Lam akhir khalaqa asma'i wa huwa darul insan. Hilangkan huruf lam akhir, jadikan daerah manusia. Fanakan namamu di dalam nama Allah. Wahai khalaqal ardi wa huwa badanul insanu. Hilangkan huruf H, jadikan badan manusia. Fanakan af'almu di dalam af'al Allah. Arti dari nama Allah pada diri atau tubuh: alif, jari kelingking menjadi huruf alif. Lam awal, jari manis menjadi huruf lam awal. Lam akhir, jari tengah menjadi huruf lam akhir. H, jari telunjuk dan ibu jari menjadi huruf H. Artinya 4 anasir diri pada tubuh. Huruf alif menjadi nafas, artinya nafas adalah angin. Huruf lam awal menjadi air liur, artinya air liur adalah air.
Huruf lam akhir menjadi darah, artinya darah adalah api. Huruf ha menjadi hawa dan rasa, artinya hawa dan rasa adalah bumi atau tanah. Inilah penjelasan dari apa yang dimaksudkan dengan arti nama Allah yang ada pada diri kita, agar dapat diketahui sebagaimana yang dipelajari oleh guru. 7 tingkatan zikir dalam tasawuf. Pertama, zikir tawaf. Zikir ini dilakukan dengan cara memutar kepala, mulai bahu kiri menuju bahu kanan dengan mengucap La ilaha illallah sambil sedikit menahan nafas. Setelah sampai bahu kanan, napas ditarik lalu mengucapkan ilallah yang dipukulkan ke dalam hati sanubari yang bertempat di 4 lapisan hati di dada sebelah kiri tempat berdiamnya nafsu lawamah. Kedua, zikir nafi isbat. Zikir ini mengucapkan la ilaha illallah dengan lebih mengeraskan nafinya la ilaha ketimbang isbatnya Allah yang diucapkan seperti memasukkan ke dalam yang empunya asma Allah. Ketiga, zikir isbat faqad. Zikir ini dengan mengucapkan ilallah yang dihujamkan ke dalam hati ruhani. Keempat, zikir ismul azam. Zikir ini dengan menyebut asma Allah yang dihujamkan ke tengah dada tempat bersemayamnya ruh yang menandai adanya hidup. Yang kelima, zikir ismu zat. Zikir ini dengan menyebut ismu zat, yaitu hu, dengan mata dipejamkan dan mulut dikatupkan, dengan lidah yang diangkat ke langit-langit kemudian diarahkan ke tepat tengah-tengah dada menuju ke arah kedalaman rasa sehingga mendapatkan rasa sejati dan sejatining rasa. Yang keenam, zikir tarakki. Zikir ini dilakukan dengan cara menarik nafas dengan lafal Allah dan mengeluarkan nafas dengan lafaz hu Allahu yang diambil dalam dada, dan lafaz hu dimasukkan ke Baitul Ma'mur atau otak dan Allah dimasukkan ke dalam dada. Ini agar salik seorang yang mau menuju kepada zikir, menuju jalan kepada Allah, dalam bahasa torikohnya, otaknya yang ada di Baitul Ma'mur, kepala tercerahkan. Ketujuh, zikir tanazul. Zikir ini dilakukan dengan hu Allah, yaitu menarik nafas dengan lafal hu, menghembuskan nafas dengan lafal Allah. Lafal ismu zat hu Allah diambil dari Baitul Makmur dan Allah dimasukkan ke dalam dada paling dalam tempat hati sir, tempat timbulnya tauhid. Hal ini dimaksudkan agar si salik menjadi manusia cahaya atau insan cahaya ilahi menuju puncak kesempurnaan rohani. Semoga bermanfaat. Tapi saran kami, lebih baik jangan hanya menerima tausiah ini dengan mentah. Maka ambillah zikir, mintalah berbaiah kepada mursyidmu, atau yang belum punya mursyid, belajarlah, carilah guru yang bisa membimbingmu agar zikir yang kamu amalkan lebih baik dan sampainya kamu menuju kepada Allah dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.